Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kembali lagi ke Voice of Hope. Tema untuk hari ini adalah giat berbuat baik berdasarkan refleksi ayat Alkitab Titus 3 ayat 8. Berbuat baik adalah panggilan universal bagi setiap orang yang percaya. Dalam surat Paulus kepada Titus, ia menekankan pentingnya hidup yang mencerminkan kasih karunia Allah melalui perbuatan baik. Titus 3 ayat 8 berbunyi, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang telah percaya kepada Allah berusaha untuk bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Itu adalah hal yang baik dan berguna bagi manusia." Ayat ini mengingatkan kita bahwa iman kepada Allah harus disertai dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan baik bukan hanya wujud ketaatan, tetapi juga cara kita menjadi berkat bagi orang lain. Lalu untuk dasar teologis berbuat baik itu, pada Titus 3 ayat 8 itu menekankan iman dan perbuatan baik harus saling melengkapi. Iman yang sejati akan menghasilkan buah perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tetapi keselamatan kita seharusnya mendorong kita untuk giat melakukannya. Kasih karunia Allah sebagai motivasi utama. Jadi dalam Titus 3 ayat 4-7, Paulus menjelaskan bagaimana kasih dan kemurahan Allah telah menyelamatkan kita. Karena itu respon kita terhadap kasih tersebut adalah dengan berbuat baik kepada sesama. Lalu pentingnya berbuat baik. Itu yang pertama, untuk mencerminkan karakter Kristus. Yesus adalah teladan tertinggi dan dalam hal berbuat baik. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 itu disebutkan bahwa ia berkeliling sambil berbuat baik. Sebagai muridnya, kita dipanggil untuk mengikuti teladan ini. Lalu yang kedua, untuk menjadi berkat bagi sesama. Perbuatan baik yang kita lakukan dimiliki dampak yang nyata dalam kehidupan orang lain, seperti membantu mereka yang membutuhkan, atau menghibur yang berduka, mendukung mereka yang sedang lemah. Lalu yang ketiga itu membangun kesaksian iman. Jadi melalui perbuatan baik, orang lain itu dapat melihat iman kita dan memuliakan Allah. Itu dikutip dari Matius 5 ayat 16. Lalu cara berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pertama itu luangkan waktu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, baik secara fisik, emosional, ataupun spiritual. Lalu yang kedua itu berkorban dengan sukacita. Jadi berbuat baik itu seringkali kan membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan materi. Nah, lakukanlah hal-hal baik itu dengan sukacita, sebab Tuhan menghargai hati yang rela memberi. Lalu konsisten dalam berbuat baik. Jadi jangan hanya berbuat baik saat nyaman atau lagi mudah aja, tapi jadikanlah untuk menjadi kebiasaan meskipun dalam keadaan sulit. Lalu yang keempat itu mengandalkan Roh Kudus. Jadi kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat terus diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik sesuai kehendak Tuhan. Lalu tantangan dalam berbuat baik itu pertama ada egoisme dan kesibukan. Nah, kadang-kadang kita juga sibuk sama urusan pribadi sehingga kita juga lupa untuk memperhatikan orang lain. Nah, yang kedua itu kritik dan penolakan. Jadi ketika kita berbuat baik itu nggak semuanya kita dihargai orang untuk berbuat baik, tapi hal ini juga dapat nggak boleh menghentikan kita untuk terus melakukannya. Jadi exit statement saya, jadi berbuat baik adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah. Melalui Titus 3 ayat 8 itu kita diingatkan bahwa perbuatan baik bukan hanya kewajiban, tapi juga wujud nyata dari iman kita kepada Tuhan. Dengan berbuat baik kita mencerminkan kasih Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan mengandalkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan hikmat. Lalu marilah kita untuk terus giat berbuat baik, menjadikan hidup kita bermakna dan memuliakan Tuhan melalui setiap tindakan kita. Seperti Paulus katakan, itu adalah hal yang baik dan berguna bagi manusia. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope edisi November dengan tema Winners Never Quit. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih?
Ayo jadi bagian dari Raja Oli Family Ministries. Tuhan memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan